Selamat malam, Tuan. Malam. Malam-malam. Di sini kalian saya kumpulkan karena ada beberapa hal penting yang ingin ku sampaikan mengenai keluarga kita dan eh, mengenai mafia di luar sana di kota ini. Yang pertama, kita membicarakan kasus yang ringan dulu. Yang pertama, saya mempunyai rencana bahwa kita kemana-mana memakai baju dinas. Berguna untuk apa? Berguna untuk jika kalian kebegal, mereka bakal tahu kalau kita mafia, keluarga terhormat, dan kalian bisa mengingat baju pembegalnya, lalu kita bisa mendatangi ke tempatnya lalu meminta barang penting kalian. Menurut kalian bagaimana? Itu boleh. Atau kalian lebih nyaman untuk menyamar seperti ini? Jadi kita baru di situ. Enak. Kalau yang lain? Lo yang lain. Bagaimana Tuan, Nyonya? Gimana Nyonya? Tolong bisa ulangin. Kalau saya setuju aja. Boleh bertanya? Silakan. Untuk baju yang Tuan sebut tadi, apa? Kita memakai baju mantel berbulu coklat dan memakai topi hitam dan memakai kacamata untuk Tuan, dan untuk Nyonya bajunya seperti berbatik warna coklat juga. Nanti saya kirim lewat web hijau untuk baju dan baju Tuan dan baju Nyonya. Untuk baju-baju itu tuh dipakai setiap pertemuan saja dan rapat atau hari-hari? Rencana saya dipakai setiap hari seperti keluarga sebelah Nyonya. Mereka memakai baju hitam-hitam, baju dinas, dan jika salah satu dari mereka kena begal, mereka langsung mencari barang-barang, mencari bersama untuk pembekalnya, serta mereka berani mendatangi lokasinya. Jadi, gangster yang ingin membegal mereka berpikir dua kali. Aku berencana mempunyai seperti itu. Karena apa? Agar kalian tidak terkena begal. Bagaimana? Boleh Tuan. Kita memakai baju dinas, tetapi kita tidak boleh menyebutkan nama kita mafia. Jika menggunakan nama White Family itu diperbolehkan. Dan kalian akan saya pegangin persenjataan DE dan SG. Baik Tuan. Menurut kalian lebih nyaman menyamar seperti ini atau kita mencolok di publik? Menurut saya sih mencolok saja Tuan, daripada kita satu kena begal. Ya
kita juga malas juga. Yang lain, tuan yang lain? Saya sih mending kita pakai baju anggota, kenapa setiap ke jalan kan pasti banyak begal. Begal itu nggak tahu. Yang lain? Ya banyak yang kena begal. Ini kita mencolok aja pakai baju dinas kita. Benar sekali Tuan. Maksud saya baju harian kita tuh baju dinas itu tuan. Jadi kita tidak akan berganti baju dan serta keuangan kalian tidak akan berkurang berjumlah 800 terus menerus. Baik Tuan. Bagaimana? Kita selalu memakai baju dinas atau menyamar? Menurut saya sih mending pakai baju dinas. Mending pakai baju dinas aja. Hai, berarti jika kita memakai baju dinas, jika ada yang pembegal, kalian silakan radio untuk minta backup, atau kalian sebutkan ciri-ciri pembegalnya, lalu kita cari lokasi untuk memintanya barang kembali. Dengan catatan, kalau persenjataan kalian diambil, senjata armor, tetapi jika keuangan dan makanan itu kita berikan saja. Jika kita ambil balik, pasti mereka akan berpikir kita mafia miskin. Bagaimana? Boleh. Intinya barang-barang penting kita seperti besi, tembaga, jika diambil kita bisa ambil balik. Kalau makanan dan minuman serta uang itu kita ikhlaskan saja jika jumlahnya dikit. Bagaimana? Dan untuk baju dinas kita seperti ini ya, seperti Tuan Kemal. Baju dinas untuk cowok, dan untuk cewek nanti saya beritahu melewati web hijau. Dari sini ada dipertanyakan atau kalian ada masukan? Tidak ada juga. Baik, pembahasan kedua. Kemarin saya menanyakan dan melakukan pertemuan dengan mafia sebelah, yaitu langsung godmothernya sendiri, dan saya menanyakan beberapa harga persenjataan di kota ini, dan mereka memberitahu semuanya agar saya beralasan agar tidak merusak ekonomi kota, dan dia memberitahu ke saya bahwa jika ada mafia yang merusak harga pasar atau harga yang sudah ditentukan, maka keluarga itu akan berurusan dengan semua mafia di kota ini, akan dibikin tidak nyaman di kota ini dan dibunuh sampai akar-akarnya. Jadi tadi Tuan Udin menanyakan harga tadi masih saya tahan karena takutnya berdampak dengan kalian juga di kota ini. Nanti tolong diberitahu ke teman Anda
Tuan Udin dan melakukan pertemuan Tuan. Siap. Dan untuk harga DE 120 uang merah, 60.000 uang putih. Harga SG 200.000 uang merah, 100 uang putih. Uzi 150 uang merah, 75 uang putih. AK 400 uang merah, 200 uang putih. Dan untuk peluru atau ammo itu kita hargai satu ammo seharga 40.000 uang merah. Ada dipertanyakan atau ingin kalian catat kembali? Sudah Tuan. Setelah kita dapat uang merah, kita bisa mencucinya melewati BMC, kerjasama dengan BMC untuk mencuci menjadi uang putih. Nanti kita atur pertemuan saja waktu kita sudah mempunyai uang merah. Ada pertanyaan atau pemasukan? Gak ada. Dan untuk fast sementara kita tahan karena belum mengetahui harganya. Jika kita jual kembali, nanti kita tanyakan oleh kartel teman Tuan Udin. Dari pembahasan yang kedua ada dipertanyakan atau kritikan dari Nyonya Tuan? Sudah Tuan. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga ini bisa dibilang kasus besar mengenai mafia di kota ini. Kemarin waktu di Bahamas, kalian tahu sendiri kan, ada yang menjual persenjataan seharga 60.000 uang putih dan saya beli. Ada yang ada di lokasi yang kemarin? Ada Tuan. Itu, saya mendapat informasi jika orang itu membeli ke sebuah mafia yang bernama Mandala. Dan Mandala kemarin juga menembak mafia Jepang yang kita temui kemarin karena mereka mengklaim daerah LV dan Mandala tidak terima. Lalu mereka menembaki menggunakan persenjataan SG dan DE. Setelah itu keluarga mafia Jepang itu tidak terima dan mereka menemui kelompok mafia sebelah yang di LV yang saya temuin kemarin untuk meminta bantuan dan merencanakan hukuman mati untuk mafia Mandala. Tidak hanya itu, orang Jepang itu ternyata sangatlah licik. Mereka juga meminta bantuan oleh sebuah kepolisian di kota ini langsung ke atasan. Jadi entah kemarin atau hari ini atau ke depan mereka akan menangkap Mandala dan menghukum matinya karena kasus
pembunuhan penembakan kelompok Jepang dan penjualan senjata ilegal tidak sesuai harga pasar. Dan setelah itu keluarga Jepang meminta tolong ke polisi dan mafia sebelah setelah menangkap Mandala dan membunuhnya. Mereka meminta semua persenjataan yang dipunyai Mandala, semuanya, vest, armor, bahan tambang, bahan pendaur ulang, intinya yang di lemari mereka semua. Dan mafia sebelah berpura-pura untuk mengiyakan karena dia ingin melihat mafia Jepang ini untuk ke depan ingin apa, serta sebenarnya dia tidak menyukainya karena mafia Jepang ini membawa polisi sekaligus untuk memberantas Mandala. Menurut kalian gimana? Terlalu maruk bahasa kasarnya atau bagaimana? Terlalu arogan? Egois. Gimana menurut kalian? Sebagai kita mafia, sebenarnya untuk memberantas mereka, mafia sendiri bisa. Itu yang dibicarakan sebuah mafia yang di lokasi LV. Tetapi Jepang itu meminta bantuan oleh kepolisian dengan memberi rencana yang bagus, matang. Lalu jika Mandala bisa dihukum mati, mereka meminta semua barangnya. Menurut kalian bagaimana? Itu terlalu arogan atau terlalu berlebihan, atau mereka ingin seenaknya sendiri? Ya lo bang, Kata sisi Mandala udah kelewatan banget. Yang kita bicarakan bukan Mandalanya, Tuhan, tetapi orang Jepangnya, karena mereka bertindak meminta bantuan kepolisian dan mafia serta ingin mengambil semua persenjataan yang berada di berangkas Mandala. Menurut kalian bagaimana? Terlalu arogan, terlalu maruk, atau seenaknya sendiri? Dia terlalu maruk dengan senjata itu. Yang lain? Bukankah setiap persaingan itu selalu seperti itu? Bukannya ini hal wajar dalam form seperti mafia ini? Sebenarnya itu secara tidak langsung. Sebenarnya ini secara tidak langsung adalah kasus sebuah mafia. Tapi orang Jepang itu meminta bantuan ke kepolisian juga, dan serakus mengambil semua barangnya yang berada di berangkas jika Mandala sudah tidak ada di kota ini. Bagaimana? Yang menjadi permasalahan yang pertama, meminta bantuan kepolisian, dan
mereka meminta semua persenjataan yang berada di brankas mereka. Kan seharusnya brankas itu akan diringkus kepolisian juga dan dihancurkan. Berarti itu memang si geng Yakuzanya memang mungkin ingin ngambil senjata itu, tapi mereka bilang ke polisi pengen ngambil itu. Itu bisa jadi. Dan sepertinya mereka sangat licik. Jika mereka sekali bekerja sama dengan kepolisian, maka ke depan pasti mereka akan kerjasama dengan kepolisian dan polisian mempercayai mereka. Bukan licik tapi pengecut ya, karena mereka tuh berani sembunyi di balik nama polisi. Bisa dibilang begitu juga, Nyonya. Dan mereka meminta persenjataan, dan lucunya mereka meminta semua persenjataannya. Kalau untuk perampasan atau senjata itu menurut saya hal yang wajar dalam persaingan seperti ini. Tapi hal yang nggak wajar bagi saya itu mafia sepengecut itu kan bersembunyi di balik nama polisi. Halo, Yunda Radio. Langsung ke lokasi rumah warga. Kiam itulah, gue nggak rumahnya kan. Tandain. Sebentar, saya Sherlock. Oke. Sebentar ya, Tuan. Mari kita lanjut. Jika mereka minta bantuan kepolisian, seharusnya kepolisian itu mengambil persenjataan Mandala juga dan menghancurkannya. Bukannya begitu? Ya, bisa jadi gitu Tuan. Bukannya begitu, Nyonya? Tapi mereka sangat licik Tuan. Mereka ingin berkuasa di kota sini. Ya, dia bilang mereka ya ingin mendapatkan senjatanya yang banyak. Maka dari itu, ini untuk sementara mafia sebelah juga mengikuti permainan mereka terlebih dulu untuk mencari tahu apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Kita disuruh untuk berhati-hati. Karena apa? Karena yang seperti saya bilang tadi, mereka sekali bekerja sama dengan kepolisian dan kerjasama itu berhasil, maka kepolisian pasti akan mempercayai mereka dan melanjutkan bekerja sama yang kedua, bahkan ketiga dan seterusnya. Kurasa itu beresiko untuk kita melakukan hal yang bisa membuat mereka marah atau apa untuk sementara ini. Ya, untuk sementara kita jangan ceroboh dulu ya. Hai, Mungkin itu kan. kita ikutin saja cara main mereka. Jika ada kesempatan, kita bisa menusuk mereka dari belakang. Sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti dia akan jatuh seperti itu. Jika kita ada kesempatan,
kita bisa menusuk mereka dari belakang. Sorry tuan, saya potong. Mending misalnya kita buat pertemuan palsu saja dengan dia. Gimana tuan? Pertemuan dengan Pertemuan palsu dengan dia. Sebenarnya orang Jepang sudah menghubungi saya terus-menerus untuk melakukan pertemuan lagi, tuan. Entah ingin membahas hal apa, tapi mereka ingin melakukan pertemuan sama kita. Dan saya masih menahannya karena anggota kita di kota belum stabil. Saya beralasan untuk sementara belum bisa karena anggota sedang sibuk di luar negeri. Jadi ini masih saya tahan. Saya berencana untuk menahan mereka. Agar apa? Kita mempunyai kesempatan untuk jika mereka bertindak ke depan. Rencana saya, kita mencari sekelompok kartel dan gangster yang berguna untuk apa? Kita bekerja sama, mereka dapat barang yang mereka inginkan, dan kita meminta perlindungan mereka jika mereka mencari masalah dengan kita. Kita mempunyai sebuah pion, 2 pion sekaligus. Dan saya diberitahu oleh sebuah mafia sebelah yang bertempatan LV tadi untuk merekrut sekelompok mafia BMC yang bernama, saya lupa namanya, tapi memakai baju Dylan berwarna biru. Kalian ada yang kenal? Kenal. Lenord. Nah itu, mereka menyarankan untuk merekrut BMC itu. Karena apa? Karena mereka kuat dan mereka bisa meratakan polisi sebanyak-banyaknya serta menang dalam perampokan juga. Bagaimana menurut kalian? Saya sih setuju. Tuan Udin mengetahui sifat asli dari keluarga BMC itu? Kalau saya nggak tahu asal usul keluarga itu, atau sama sekali saya cuma dengar namanya doang yang mengerikan. Dari dia adalah anggota-anggota dia yang sangat mengerikan. Bagaimana, kita ambil saran itu atau kita ambil kelompok lain? Kita ambil di North saja. Dan untuk kartel, ada saran? Untuk kartel di Sinaloa mungkin. Tetapi mereka kira-kira meminta barang apa? Persenjataan? Kemungkinan besar sih. Sebuah AK, DE. Tuan Redika bisa ke sini saja, Tuan. Tuan Redika ingin berbicara? Enggak. Bagaimana menurut kalian? Kita mengambil saran itu
dan membicarakan benefit mereka, atau ada sekelompok lain yang kalian sarankan? Karena kita sepertinya sangat memerlukan mereka, karena untuk menjadi pion. Meskipun orang Jepang itu memiliki pion, yang pertama kepolisian, itu sangatlah berat, karena kepolisian itu dari pemerintah. Mereka memiliki persenjataan yang lengkap dan perlindungan yang lengkap. Bagaimana? Kita harus menyiapkan planning ke depan untuk berjaga-jaga jika orang Jepang itu menyerang kita atau menusuk kita dari belakang. Gimana kawan, Nyonya? Setuju. Tuan, gimana? Tuan-tuan? Saya potong. Kalau misalnya Yakuza itu menyerang kita, ini daripada kita terbunuh dengan Yakuza itu, mending kita waspada dengan jalan-jalan di luar sana. Bisa saja kita ketemu dia di mana saja dan kita langsung ditembak di situ. Maka dari itu kita membutuhkan 2 pion agar tangan kita yang pertama bersih, dan kita tinggal menunggu mereka sudah berceceran di tanah. Bagaimana? Tapi pasti itu membutuhkan barang yang sangatlah banyak. Gimana menurut kalian? Gimana kalau kita mencari titik lemah? Mencari titik lemah mereka dan mencari titik lemah mereka tanpa menggunakan pion. Begitu, Nyonya. Jika seperti itu sebenarnya bisa dibilang bisa, tapi kita membutuhkan waktu yang sangat lama karena mereka memiliki pion kepolisian. Jika kita asal bertindak, mereka pasti akan menyuruh kepolisian untuk menindak kita dan menghukum kita. Jika kalian sabar untuk jangka waktunya, tidak masalah menurutku. Kalau dari ini tuh bisa disimpulkan titik kelemahan mereka adalah pionnya kepolisian, karena kalau tidak ada kepolisian mungkin mereka tidak bisa apa-apa, karena mereka hanya sembunyi di balik nama kepolisian. Hai, jika kita bisa mengambil alih kepolisian dan membocorkan informasi tentang mereka, kita bisa membalikan keadaan itu. Begitu kan, Nyonya? Bagaimana kalian memilih jangka waktu panjang untuk memutarbalikkan menggunakan kepolisian, atau kita memiliki 2 pion kartel dan gangster? Menurut aku sih kita butuh pion. Kalau misalnya polisi, mana ya, susah kalau polisi, mending kita pakai pion. Yang lain?
kita kumpulkan dulu plan kita. Tentu, ini saya ingin masukan dari tuan-tuan di sini dan nyonya, agar saya ke depan bisa memikirkan lagi dan lebih matang untuk rencana ke depan. Tuan, bagaimana menurut kalian? Kalau kita obrolin strategi kita gimana cara mengalahkan Yakuza itu aja sih saran dari saya. Yang lain ada saran lagi atau pemasukan? Saya ingin mendengar satu-satu dari kalian agar semakin banyak kotak, rencana semakin matang. Mereka berjumlah 35. Mereka bukan orang sembarangan. Mending kita minta bantuan kelompok lain, Yang lain? misalnya dan Silakan lanjut. kita minta bantuan kelompok lain, misalnya dari gangster misal mungkin. Ini siapa yang geledah saya? Siapa yang geledah nih, Cok? Nggak ada. Ini Anda digeledah oleh file. Berarti menurut kalian kita perlu mengulur waktu untuk memperbalikan pion kepolisian atau gangster. Menurut kalian bagaimana? Menurutku sih gangster aja, Tuan, daripada kepolisian. Tetapi kalau gangster dan kartel pasti mereka meminta banyak benefit karena lawan mereka adalah kepolisian. Saran dari saya, Tuan, ini kita ini aja kali MC dan gangster kalau nggak kartel. Hei, itu sepertinya kita bakal memerlukan banyak barang karena pasti mereka meminta benefit besar karena melawan kepolisian. Kita harus siap barang. Sedangkan ke depan kita juga memiliki suatu kasus lagi yang akan saya bicarakan setelah ini. Begini saja, buat masalah ini saya tahan aja dulu. Aku jelaskan kasus yang selanjutnya. Terus nanti tuan-tuan memberi saran dengan dua kasus ini. Bagaimana? Langsung nanti tuan-tuan dan nyonya memberi saran atas dua kasus ini. Baik, kasus selanjutnya tadi kasus yang masalah pion tadi belum selesai ya. Ini saya jelaskan kasus selanjutnya agar nanti kalian memiliki masukan dua sekaligus. Buat ke depan, saya diberitahukan oleh mafia LV bahwa di kota ini Mr. X akan kembali
Mr. X adalah pilar di kota ini. Dia mampu mengumpulkan semua gangster, semua mafia dan kartel di kota ini dan membuat mereka berada di belakang dia. Setelah Mr. X kembali, kita semua akan ada sebuah pertemuan besar-besaran mafia, kartel, dan gangster untuk ke depan. Lalu Mr. X akan menjelaskan suatu hal, tapi suatu hal itu saya belum mengetahuinya karena tidak dikasih bocoran oleh mafia sebelah. Tapi yang pasti Mr. X akan kembali di kota ini dan mengumpulkan semua keluarga di kota ini serta orang Jepang itu. Untuk pembahasnya kita belum tahu. Sebelumnya ada yang mengetahui Mr. X ini siapa dari kalian? Saya tidak tahu itu Mr. X. Orang tahu tuan namanya tuan. Itu kan ada kasus besar kata tuan mafia sebelah. Itu untuk berjaga-jaga, saya ingin mempercepat persenjataan kita dan sebuah vest untuk diberangkas untuk berjaga-jaga menangani dua kasus itu sekaligus. Yang pertama mengenai Jepang dan yang kedua mengenai Mr. X jika mereka Mr. X ke depan merencanakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Bagaimana jika dipercepat? Apakah kalian keberatan untuk pembuatan persenjataan dan kita memperbanyak vest? Siap. Tetapi kita terlebih dulu menjual persenjataan karena kita belum ada pemasukan untuk gaji kalian juga. Ini bisa dibilang kita mengejar waktu. Entah kapan Mr. X akan kembali di sini. Dan Jepang bertindak melakukan sesuatu. Tuan Kram. Nyonya, kalau ingin keluar kota silakan Nyonya, karena ini sudah malam juga. Ini rapatnya selesai tuan. Belum. Itu bagaimana menurut kalian? Jika kita percepat, kalian apakah keberatan? Dan kita perlu menjual persenjataan juga untuk pemasukan gaji kalian. Seperti itu tuan. Ini salah satu anggota memegang DE dan dia membawa ke gangster di kota untuk menawarkan DE itu, untuk mempromosikan DE itu. Gimana tuan? Negatif. Jika kalian sendirian, negatif. Kita berombongan saja karena ke depan kita belum tahu
apa yang terjadi untuk berjaga-jaga. Apalagi kita mulai besok kita memakai baju dinas terus menerus. Tuan, saya ada pertanyaan, Tuan. Sorry, maaf. Silakan. Misalnya ada warga mau pakai nama dari farm kita, apa yang kita lakukan, Tuan? Culik, kita tanya. Jika mereka masih ngeyel atau tidak menjelaskan tujuannya, kita bunuh. Soalnya banyak yang kayak gitu, Tuan. Tadi saya ketemu satu orang, nggak tahu dari keluarga mana, dia ngaku dari kartel. Kita culik, kita bawa, kita bunuh. Jadi aja, Tuan. Kita ukir di punggungnya untuk kita tanda kalau orang ini incaran kita. Jika dia masih mengeyel, kita bunuh lalu kita buang atau kita potong kakinya atau telinganya. Bagaimana? Boleh, Tuan. Boleh saya potong untuk saran baju dinas? Silakan. Untuk baju dinas bila dipakai sehari-hari, mungkin sebagian besar dari kita mungkin ada yang nggak terima karena mungkin kurang hemat juga. Ya benar alasannya kalau menghemat uang juga. Saranku kalau sehari-hari buat penanda kita tuh bikin mungkin kayak di lengan apa gitu. Bagaimana, Tuan? Apa dia itu, Tuan? Gimana kita pasang banana di tangan kanan kita yang warna putih? Memasang apa? Banana. Bandana Iya, bandana di lengan kiri ya semacam itu. sebagai pertanda bahwa kita mafia. Sebagai tanda, Tuan. Sebagai tanda suri. Boleh. Jadi kita memakai baju bebas dan memakai tanda di lengan sebelah kanan warna putih. Iya. Boleh. Saya setuju. Dan mengenai Jepang tadi dan Mr. X, menurut kalian bagaimana? Aku ingin mendengar dulu. Kalau masukan dari saya untuk Mr. X, kita mengikuti pertemuannya terlebih dahulu. Kita dengarkan apa tujuan mereka, tujuan dia maksudnya, dan kita cerna terlebih dahulu. Nanti jika di lokasi ada suatu hal, itu serahkan kepada saya untuk kita ikut serta atau kita pergi dari lokasi. Bagaimana menurut kalian? Karena di sini saya memikirkan keselamatan kalian dan ke depan untuk keluarga kita. Jika kita bertindak bodoh, pasti kita akan terkena oleh dampaknya juga. Bagaimana? Tuan, ini maaf saya
sebelah ke Jepang. Ini misalnya kita nih kita cari informasi dari salah satu anggota Jepang itu untuk informasi penting-penting dari Yakuza. Kita informan untuk menjadi relasi dari Jepang. Dengan kata lain, kita menyewa orang. Iya, untuk mencari informasi dari. Gimana yang lain? Boleh tuan. Boleh, boleh. Baik, untuk masukan kelompok Jepang saya terima, tapi nanti bakal saya pikirkan kembali, saya perkembangkan. Mengenai Mr. X, apa kalian setuju yang saya beri saran tadi? Setuju. Baik, dua masalah tadi udah selesai. Dan untuk relasi, menurut kalian bagaimana? Boleh tuan. Soal relasi. Kalian sudah diperbolehkan untuk memiliki relasi. Kita sudah membuka lowongan. Kita taruh link web kita di perangkulan saja, betul. Boleh, tapi kita tidak memberi lokasi tempat kita agar kita tidak ketahuan. Bagaimana? Saya yang masukin saja, tuan. Boleh. Kita cari relasi untuk menambah anggota dan untuk berjaga-jaga jika kelompok Jepang itu bertindak. Begitu maksud saya. Maka dari itu saya perbolehkan untuk mencari relasi. Kalau relasi, menurut saya relasi baru itu tidak memungkinkan tidak percaya dengan relasi yang baru. Apa aja dia salah gunakan itu udah senjata udah kuat, itu kan sangat berbahaya. Gimana kalau sebelum kita jadi relasi, kita ada tahap lewat web, tahap internet, PDKT lewat web, tahap KT lewat game, gimana tuh? Boleh. Masalah itu kita bicarakan lewat web saja nanti. Agar lebih jelas sistemnya, kita bikin bagaimana agar tidak ada miss di keluarga ini. Bagaimana? Boleh tuan. Untuk relasi, penyetoran besi, tembaga, baja, karena kita butuh itu. Untuk sekarang kita membutuhkan AK kurang 3, ammo AK kurang 3. Setelah itu kita fokus ke DE. AK berguna untuk jika kita ada pertemuan, kita membawa AK semua dan dua face untuk kita semua untuk berjaga-jaga mulai sekarang, karena saya merasakan ke depan akan ada badai yang menyerang kita. Untuk jaga-jaga saja, untuk berjaga-jaga. Gimana? Kalian setuju? Setuju tuan. Setuju. Baik, dari kalian ada yang ditanyakan atau masukan? Tidak ada tuan. Iya, ada. Baik. Dari tuan.
Baik. bagaimana relasi itu nyetor. Misalnya Tuan nggak ada di kota, nah setoran itu bisa dikasih ke siapa Tuan? Ke kalian yang megang relasi. Contoh A itu yang mengajak Udin untuk relasi, itu suruh menyetor ke Tuan Udin, lalu Tuan memfoto atau video untuk dimasukkan ke berangkas, begitu. Yang penanggung jawabnya saja yang menerima setoran. Oke, ada yang dipertanyakan lagi atau ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup Tuan. Baik, pertemuan malam ini terima kasih untuk kalian yang sudah hadir, dan terima kasih untuk masukannya dan sarannya yang kalian berikan. Semoga ke depan White Family bisa lebih maju untuk menghadapi badai dan lebih berkembang. Ya udah, kita bubarkan saja pertemuan. Terima kasih untuk semuanya. Oke Tuan, terima kasih. Foto-foto Pak.